Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan pada hari yang ketiga di bulan November 2022. Dan kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk dapat menjalani hidup ini, mengisi hidup ini dengan segala hal yang baik yang dianugerahkan dan dikaruniakan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin membahas mengenai bagaimana kita harus terus mengucap syukur dan melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan, sehingga kita tidak menjadi kecewa oleh karena mungkin kegagalan yang kita hadapi atau tantangan-tantangan yang ada di depan yang kita hadapi. Pagi ini saya akan membaca dasar firman Tuhan yang saya akan sampaikan sebagai sebuah renungan pada pagi ini di dalam Mazmur pasal 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Syukur dan Doa. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar mengatasi langit, dan kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Ayat 6 terakhir, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pemazmur yang kita baca pada pagi ini, saya ingin menekankan mengenai satu kata, beberapa kata yang penting dalam ayat yang kedua yang berbunyi, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita mengalami kelelahan, apabila kita mengalami tekanan yang bertubi-tubi, apabila kita mengalami persoalan yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita, kita perlu melihat bahwa proses itu seperti amplas yang menggosok kehidupan kita, membuat kita mengkilat, membuat kita bersinar, karena kita dikikis oleh masalah, persoalan, pergumulan yang ada di depan kita. Apalagi orang-orang yang memberikan komentar negatif dalam hidup kita. Anggap saja mereka itu seperti amplas yang mengamplas hidup kita menjadi lebih baik, lebih bersinar, lebih mengkilat, lebih bagus. Dan amplas akan habis, tidak ada sisanya. Sementara yang dikikis, yang diamplas itu akan makin baik. Apa artinya itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita harus bangun jiwa kita. Melihat segala tantangan, persoalan, pergumulan kita itu sebagai sebuah proses yang mengikis kita menjadi lebih sempurna, lebih mulia, lebih layak, lebih berguna, lebih dapat diandalkan. Jangan berhenti pada kegagalan. Kegagalan akan ada pada akhirnya ketika kita quit, ketika kita mundur, ketika kita menyerah. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa banyak orang gagal dalam hidup ini? Karena mereka banyak mendengarkan dan terlalu banyak mendengarkan teman-temannya, keluarganya, atau tetangga mereka. Ini kutipan dari seorang yang bernama Napoleon Hill. Dia berkata, kenapa banyak orang gagal? Napoleon Hill adalah seorang penulis buku yang baik berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen diri, manajemen perusahaan. Buku-bukunya sangat laris. Dia berkata begini, kenapa banyak orang gagal? Alasan pertama adalah kenapa orang banyak itu kebanyakan gagal dalam hidupnya, karena mereka terlalu banyak mendengarkan teman-temannya yang mengatakan hal-hal negatif, banyak mendengarkan keluarganya yang mungkin memprotes, menahan dia, dan banyak mendengarkan suara tetangga-tetangganya yang tidak mau kita maju lebih baik daripada sebelumnya. Banyak orang iri, dan oleh karena mereka iri, mereka memprotes secara negatif. Nah, kita perlu menghindari orang-orang sejenis ini. Maka pemazmur 108 berkata, bangunlah hai jiwaku. Biarlah kita mengucap syukur untuk segala proses yang kita alami, kita jalani dalam hidup ini. Jangan membuat kegagalan menjadi sesuatu yang memberhentikan kita, yang membuat kita stop.
Orang banyak itu gagal juga karena mereka ada pada tempat yang nyaman, zona nyaman, comfort zone. Dan kalau ada pada zona nyaman, orang-orang akan berhenti di sana, orang-orang akan